Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel Urlin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tugas video pembelajaran anatomi sistem respirasi oleh dosen Henry D. Dihartos, Kepnes MPD. Perkenalkan, nama saya Kurlina Walu, NRP 22132592, D3 Perkemedis dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian respirasi. Respirasi adalah upaya mengambilkan fungsi napas dan atau sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan boleh membantu memulihkan kembali kedua-duanya. Fungsi jantung dan paru keadaan normal. Bantuan hidup dasar PHD atau basis life support BLS termasuk mengenali jika terjadi serangan jantung. Aktivasi respons sistem gawat darurat dan defilasi dengan menggunakan defibrilator. Tujuan pernapasan yang berlangsung lancar adalah hasil dari kerja masing-masing jaringan dan organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah. 1. Paru-paru. Paru-paru tidak ada yang mempengaruhi aktivitas kemampuan anatom yang memiliki paru adalah sekitar 14/16 kali pernapasan per menit. 1 kali pernapasan sama dengan 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Gandong 2005 paru-paru adalah bekerja secara anatomi, artinya. 2. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi ketika udara masuk paru-paru antara tulang rusuk berkontraksi dan terangkat sehingga volume rongga dada bertambah besar. Anatomi sistem respirasi terdiri dari beberapa bagian. Sistem respirasi secara garis besar terdiri dari bagian kondeksi yang terdiri dari cavum nasi. 1. Nofaring, 2. Laring, 3. Trakea, 4. Bronkus. Bronchilius, terminal dan bagian respirasi tempat terjadi pertukaran gas, yang terdiri dari preculeus dan respiratorius, ductus alveolar dan alveoli. Menurut klasifikasi berdasarkan saluran napas atas di bawah, saluran napas atas terbawah hingga faring, sedangkan saluran napas bawah dimulai dari laring, trakea, bronkus dan berakhir di paru-paru. Epitel saluran napas atas. Saluran napas atas terdiri dari lubang hidung yang melanjutkan ke cavum nasi, faring, epididymis dan laring bagian atas. 16 sebagian besar bagi kondeksi dilapisi dengan epitel kolumner berlapisan semua bersilia yang dikenal sebagai epitel pernapasan. Epitel ini setidaknya terdiri dari 5 jenis sel yang melengkap pada pembaran basilis. Sel kolumner bersilia adalah jenis sel yang paling banyak. Masing-masing sel memiliki sekitar 300 silia pada permukaan apikal. Sel gaplet juga berlimpah di beberapa daerah epitel pernapasan. Pada bagian apikalnya terisi dengan butiran musik glycoprotein. Hidung merupakan bagian dari wajah yang terdiri dari cartilago, tulang, otot, dan kulit yang melindungi bagian depan dari cavum nasi. Cavum nasi merupakan bangunan menyerupai silinder dengan rongga kosong yang dibatasi tulang dan dilapisi mukosa hidung. Fungsi dari cavum nasi adalah untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang memasuki hidung sebelum mencapai paru. Rongga hidung kiri dan kanan masing-masing memiliki 2 komponen, yaitu depan ekstern vestibulum dan rongga hidung interna fossa. Vestibulum adalah bagian yang terletak paling depan yang merupakan bagian yang melebar dari setiap rongga hidung. Kulit hidung pada bagian nares di lubang hidung melanjutkan sampai vestibulum yang memiliki apertus kelencaran keringat
kelenjar sebasea, dan rambut pendek kasar yang menyaring bahan partikulat dari udara ekspirasi pada vestibulum epitel sudah tidak berketertin dan mengalami tersisis epitel pernapasan sebelum memasuki fosa hidung. 3. Sel olfaktori. Kemerespoteran penciuman terletak di epitel olfaktori. Daerah olfaktori ditutupi selaput lindir tipis dan terletak di bagian atap rongga hidung, dekat kongkang bagian atas. Epitel olfaktori merupakan epitel kolumner perlapisan semua yang terdiri dari 3 jenis sel. 1. Sel basal berukuran kecil, berbentuk bulat atau kerucut, dan membentuk sebuah lapisan di dalmina basilis. Sel basal adalah sel puncak untuk sel penunjang olfaktori dan neuron olfaktori. 2. Sel penunjang olfaktori merupakan sel kolumner, apex cylindris, dan bagian dasar yang menyempit di permukaannya. Terdapat mikrofilia yang terendam dalam cairan mukus. Peran sel-sel ini belum dapat dipahami dengan baik, tetapi sel penunjang memiliki banyak kanan ion yang berfungsi untuk mempertahankan lingkungan mikro yang kondusif untuk fungsi penciuman dan kelangsungan hidup sel olfaktori. 3. Neuron penciuman yang merupakan neuron bipipalat. Terdapat seluruh epitel olfaktori dibedahkan terdapat sel penunjang. Dari posisi ini, inti yaitu terletak di antara sel penunjang dan sel-sel basal akhiran dendrit dari setiap neuron. Penciuman membentuk anyaman saraf dengan basal pondines. Dari basal pondines muncul selia non-motil panjang dengan oksnema defektif, namun memiliki luas permukaan yang cukup sebagai membran kemerespoteran. Ini merespon zat bau-bauan dengan menghasilkan aksis potensial di sepanjang basal akson neuron, kemudian meninggalkan epitel dan bersatu dalam laminan porphyria sebagai saraf yang sangat kecil, yang kemudian melewati poriman crifrofinis dari tulang ethmoid dan melanjutkan otak di otak akson reseptor olfaktori membentuk saraf kornea, saraf penciuman, dan akhirnya membentuk sinaps dengan neuron lain di pulpus olfaktori. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.